Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih banyak memberikan nikmat besar kepada kita semua. Coba kita lihat sampai detik ini, mata kita masih diberikan cahaya oleh Allah sehingga sampai detik ini masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Ini adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingatkan kita dengan kalimat qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, mari kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, alangkah pantasnya kita ikutin terus sunnahnya sampai dengan yaumul akhir kelak. Karena bagaimanapun ketika kita mengakui cinta kepada Allah, maka mustahil kita akan dibalas cintanya oleh Allah kalau kita tidak mentaati Rasulullah SAW. Insyaallah kita menjadi umatnya yang terus istiqomah berada di jalan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada para pengurus masjid, kepada para ustadz yang dimuliakan Allah, al-khusus Ustadz Wildan Abdad, Masya Allah. Saya kenal beliau dari Jakarta, ketemu di Jakarta, tapi alhamdulillah ketemu kembali di tempat yang mulia ini. Baik, di kesempatan ini kita mau sama-sama tadabburi surah Al-Falaq An-Nas. Menarik sekali karena pembahasan surah Al-Falaq An-Nas ini surah yang kita semua sama-sama hafal. Surah yang sering kita baca dan kita dengar. Dari kecil kita sudah hafal surah ini. Namun ada di antara kita yang sampai detik ini hanya membaca, menerjemahkan, tapi nggak tahu makna lebih dalamnya itu seperti apa. Menarik kalau kita bicara tadabbur. Tadabbur ini adalah salah satu cara agar kita mendapatkan mutiara-mutiara Quran. Nih kepada semua jamaah, coba kita ambil contoh. Kalau kita mau sama-sama mendapatkan mutiara dari dalam lautan, kita hanya datang ke laut, kita hanya berdiri di tepi pantai, kita hanya menikmati indahnya pasir putih, bahkan kita hanya menikmati bagaimana ombak yang terus kita lihat desiran-desiran ombak, atau kita menikmati bagaimana angin yang berhembus sampai masuk ke relung jiwa kita. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bisa mendapatkan mutiara dari dalam lautan? Pasti kita bilang sampai mati kita nggak bisa dapat. Kenapa? Karena kita hanya berdiam diri. Sama halnya kalau kita membaca Quran, kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita hanya membaca Al-Fatihah di setiap waktu 17 kali. Tapi kalau kita tidak tadabburi bersama Al-Fatihah ini, mustahil kita mendapatkan mutiara itu. Makanya di alhamdulillah kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama coba mentadabburi surah Al-Falaq An-Nas. Ini saya akan banyak pertanyaan kepada semua jamaah yang dimuliakan Allah.
Sebelum masuk dalam sebuah tadabbur Al-Falaq An-Nas, ini ada kisah sababun nuzul, ya, asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Falaq An-Nas ini karena ada tragedi di mana Rasulullah SAW disihir. Ada di antara bapak-bapak yang pernah tahu siapa yang pernah menyihir Rasulullah? Silakan angkat tangan, Pak. Siapa nama seorang yang pernah menyihir Rasulullah SAW? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Silakan, Pak. Ini harus tahu nih, penting bagi kita ketahui ini. Jangan sampai kita punya anak, saudara, kemudian diberikan nama seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Ada yang pernah dengar, Pak? Hah? Siapa? Angkat tangan, silakan jawab. Subhanallah. Penting kita tahu bersama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyihir Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi, lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam, ya. Labid Ibnul A'sam atau Ibn Al-A'sam, ya. Ini seorang lelaki Yahudi yang dia ditemani sama 3 orang putrinya. Ya, nanti saya coba banyak tanya supaya melekat. Ini kisah yang memang dituliskan di dalam hadis sahih mulia, dan insya Allah tidak akan berkurang sedikit pun kisah ini. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid Ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya. Oke, kisah ini kita simpan dulu. Pernah dengar nggak ada kisah di mana seorang Yahudi yang ketika Rasulullah SAW lewat, kemudian dia selalu melempari Rasulullah dengan kotoran? Pernah dengar kisahnya? Ketika Rasulullah SAW berjalan, kemudian Yahudi ini melempari Rasulullah dengan kotoran sambil menghina. Terus setiap hari, bayangin. Tapi subhanallah, di suatu hari ketika Rasulullah berjalan, kemudian Rasulullah nggak melihat Yahudi yang biasa melempari Rasulullah dengan kotoran. Kemudian Rasulullah tanya, mana nih Yahudi yang biasa melempari kotoran? Kemudian ada yang menjawab, dia sedang sakit ya Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar Yahudi ini sakit, Rasulullah datang menjenguk. Pak, Rasulullah datang menjenguk, kemudian gak banyak bicara, Pak. Rasulullah cuma hanya mengucapkan, Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulul jannah. Ucapkan syahadatain, kamu masuk surga. Yahudi ini punya anak lelaki. Anak lelaki ini yang dia juga lihat bertatapan mata dengan ayahnya. Kalau bahasa kita nih, Rasulullah SAW, ayahnya seorang Yahudi sedang sakit, kemudian ada anaknya di sampingnya. Ketika Rasulullah perintahkan ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu masuk surga. Kemudian anaknya juga melihat bapaknya. Mungkin bahasa kita kalau orang Jakarta bilang, gue pengen ngucap syahadat, tapi bokap gue ngeliatin gue gitu, bahasa kasar gitu. Ternyata bapaknya juga mengucapkan ini kepada anaknya, Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulul jannah. Ucapkan syahadat, kamu masuk surga. Apa yang terjadi? Ketika Yahudi ini mengucapkan kalimat itu kepada anaknya, Yahudi ini meninggal dunia dan anaknya ikut bersama Rasulullah SAW menjadi pelayan Rasulullah. Sampai sini paham, Pak? Ini kita lagi mau bicara sejarah soalnya. Saya akan tanya berulang supaya melekat di benak kita. Nah, ketika anak lelaki Yahudi ikut bersama Rasulullah SAW membantu Rasulullah, seorang lelaki Yahudi yang akan menyihir Rasulullah siapa? Siapa namanya? Labid Ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya merasa ada peluang besar. Kenapa? Karena di rumah Rasulullah ada seorang lelaki Yahudi. Kalau bahasa kitanya, Labid datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian bilang sama anak Yahudi ini gini, ente nih Yahudi, ente Yahudi, aneh Yahudi, tolongin dong. Nih Pak, kalau kita ketemu seorang yang sesama suku, minta tolong, ditolongin gak Pak? Ditolongin. Labid minta tolong sama anak lelaki yang membantu Rasulullah SAW menjadi pelayan Rasulullah SAW, ambilkan sisirnya Rasulullah. Makanya nanti saya kisahkan bagaimana proses sihir itu bisa terjadi. Saya di Jawa Timur sebenarnya udah bolak-balik ya, membantu orang dengan ruqyah. Bahkan saya pernah di 2017 ceramah di Masjid Agung Surabaya, masjid besar itu.
Itu waktu itu sambil syuting di Trans 7. Jadi bapak-bapak ya kalau pernah nonton tayangan Trans 7, saya termasuk yang sering tayang di tahun 2013 sampai 2017. Dan subhanallah Jawa Timur ini banyak sekali kasus-kasus sihir yang saya temukan. Ya, benar Pak? Menarik Pak. Karena Rasulullah SAW aja disihir Pak. Seorang yang soleh, seorang yang pertama kali akan masuk surganya Allah kena sihir. Ketika Labid Ibnul A'sam meminta sisir kepada pelayan Yahudi, kemudian diambil sisir, kemudian di sela-sela sisir, biasanya kalau kita nyisir itu ada rambut sisa, bener Pak? Labid mengambil sisirnya Rasulullah SAW itu dengan tujuan ingin mengambil rambutnya Rasulullah. Diambil 3 helai, berapa helai? 3 helai. Dimasukkan ke dalam kain putih, dicampur dengan kurma yang baru atau baru meletak matangnya, dicampur. Bahkan ada para ulama juga yang mengatakan dicampur juga dengan daun pelepah kurma, terus diikat dengan 11 ikatan. Berapa ikatan Pak? Berapa helai yang diambil dari Labid Ibn A'sam untuk menyihir Rasulullah? 3 helai. Berapa ikatan? 11 ikatan. Jadi ketika dia mengikat dengan membaca mantra sihir, tapi mantranya ini nggak disebutkan, ya, nggak disebutkan mantra apa yang dibaca sama Labid Ibn A'sam, nggak disebutkan. Ketika dia baca mengikat, nih proses sihir, makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan cara ruqyah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, baca tiup, karena proses sihir pun sama. Ketika dia membaca kemudian ditiupkan, baca mantra tiup, baca mantra tiup, sampai dengan 11 ikatan. Ketika ini sudah diikat, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Zarwan, sumur di mana Rasulullah selalu minum air dari air tersebut. Ini kalau kita bahasakan sihir, ini ada namanya sihir ini ada macam-macam Pak. Ada sihir dakhili, sihir dakhili ini yang masuk ke dalam tubuh. Ada yang lewat makanan, ada yang minuman. Ada yang sihir makul masuk lewat makanan, ada sihir masyrub masuk lewat minuman. Ada juga sihir yang masmum lewat hirupan, minyak wangi. Terus ada sihir marsyus yang disemprotkan, ada sihir madfun yang ditanam. Ini kalau kita kaji lebih dalam tentang sihir banyak sekali dan ciri-cirinya. Nanti saya sebutkan ciri-ciri orang yang kena sihir. Nah, ketika Labid Ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya tahu Rasulullah biasa minum dari sumur tersebut, dilempar yang ada rambutnya Rasulullah SAW 3 helai dengan 11 ikatan. Setelah itu Rasulullah minum dari air sumur tersebut. Ini masuk dalam sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman. Ya, saya beberapa kali bolak-balik ke Kalimantan. Undangan kasus-kasus sihir ramai banget di sana. Bahkan saya diingatkan kalau dapat minum dari sana jangan diminum. Saya baca aja minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiupkan ke airnya. Itu kopi itu. Saya disiapin kopi. Gelasnya pecah. Subhanallah. Ekstrim memang di Kalimantan, sihir ekstrim luar biasa. Sampai saya didatengin sama 10 orang Dayak ke hotel yang saya menginap. Kata orang Dayak, Anda orang Jakarta, pilih mati di sini atau mati di Jakarta. Saya diancam begitu. Saya bilang, Bung, saya orang Jakarta, saya asli Betawi. Betawi kalau diancam malah suka. Demen. Ya udah, lu mau gimana cara lu? Ayo dah, lu tunjukin jurus-jurus lu. Saya tantangin balik. Artinya sihir ini akan terus ada dan terus sampai berlangsung sampai hingga akhir kiamat nanti, sihir itu akan terus ada Pak. Nah, ketika Rasulullah SAW minum dari sumur tersebut, disitulah Rasulullah positif kena sihir. Rasulullah positif kena sihir. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih mulia, Rasulullah itu seperti orang linglung. Linglung tahu Pak? Kalau Rasulullah pada saat mau melakukan sesuatu tapi nggak jadi, melakukan aktivitas seperti ini, sudah melakukan aktivitas tapi nggak jadi. Bahkan disebutkan berbulan-bulan Rasulullah sakit. Bahkan juga disebutkan Rasulullah sampai rontok rambutnya. Ini salah satu ciri sihir. Orang-orang yang kena sihir pertama, biasanya kalau sakit itu selepas asar. Ada nggak?
Pagi sampai siang sehat. Pas ketika masuk waktu asar udah mulai nggak nyaman, sakit perut lah, sakit kepala lah, lemes lah. Itu boleh dicek. Boleh jadi kita terindikasi kena sihir. Terus biasanya sakitnya berpindah. Pindah-pindah sakitnya nggak jelas. Terus kalau malam biasanya mimpi buruk. Kalau mimpinya ular, terus ketemu kalajengking, terus mimpinya biasanya ketemu kuburan, terus mimpinya biasanya ketemu tsunami, mimpinya ketemu air, laut, terus sering ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Itu salah satu ciri orang yang diganggu sama sihir. Atau orang-orang yang diganggu sama jin ketika sholat nih. Ini jin dan gangguan sihir sama sholat. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi rokaat keberapa ini ya? Sering ada yang ngalamin gitu nggak? Saya rokaat ketiga apa keempat ya? Ah, itu siap-siap Pak. Berarti kita lagi diganggu. Allahu Akbar. Ngantuk, tapi selesai sholat nggak ngantuk. Ada yang ngalami itu? Boleh jadi kita lagi kena gangguan jin atau sihir dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Tadi kunci mobil ada di mana ya? Kunci motor selalu ingetnya pas sholat. Ada yang ngalami itu nggak Pak? Hati-hati Pak. Itu ketika ibadah. Belum lagi ketika tidur. Biasanya orang-orang yang diganggu jin atau sihir, dia tidurnya nyamannya tengkurap. Ada yang suka nyaman tengkurap nggak tidurnya? Kalau bahasa Mojokertonya apa? Tengkurap, telungkup ya? Hah? Tengkurap sama? Kurap, mengkurap, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan. Mengkurap, ternyata tidur mengkurap ini tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang dibenci Allah, tidur para penghuni neraka jahanam, tidur di mana syaitan menunggangi punggung kita dan dia asik bermain di punggung kita. Kalau kita ngalamin itu dan suka melakukan itu berarti kita diganggu Pak, hati-hati. Ya. Terus mimpi kalau lagi tidur jatuh dari ketinggian, ada nggak? Terus kayak kita kaget. Terus ketemu di dalam mimpi kita kayak dierep-erep. Erep-erep tuh bahasa di sini ketindihan. Tahu ketindihan? Itu juga salah satu ciri gangguan jin dalam tubuh manusia. Ya, menariknya adalah ketika Rasulullah mengalami sihir, subhanallah. Di sini di saat itu tidak ada satupun surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah turunkan dua malaikat dari langit, ya. Malaikat ini berupa manusia saat itu untuk meruqyah Rasulullah SAW. Yang satu ada di kaki, yang satu ada di kepala. Malaikat yang ada di kaki bertanya, ada apa dengan Rasulullah SAW? Kemudian yang di kepala bilang, Rasulullah sedang kena sihir dari seorang lelaki bernama Labid Ibnul A'sam. Ketika itu diruqyahlah Rasulullah SAW, dan di sini setelah Rasulullah proses ruqyah turunlah surah Al-Falaq, An-Nas. Makanya surah Al-Falaq, An-Nas diturunkan dalam waktu yang bersamaan. Surah Al-Falaq, An-Nas disebut sebagai surah Al-Mu'awwidzatain, dua surah perlindungan. Pak, saya mau minta sama-sama Bapak semua yang hadir sini, kalau nggak keberatan kita hitung jumlah ayatnya. Kalau nggak keberatan Pak, ya kita sama-sama hitung surah Al-Falaq berapa ayat, surah An-Nas berapa ayat. Kita mulai dari surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa ayat surah Al-Falaq? Ada 5 ayat. Kita sama-sama hitung lagi surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5 tambah 6. Berapa ikatan yang diikatkan untuk menyihir Rasulullah SAW? Beralasan bagi Allah, Allah turunkan Al-Falaq An-Nas sebagai penawar sihir untuk Rasulullah SAW. 11 ikatan. Baru tahu Pak? Ini alasan Allah turunkan Al-Falaq An-Nas. Karena memang ada proses sihir. Kita sama-sama hitung. Saya akan libatkan bapak-bapak semua di sini. Nih, silakan disimak baik-baik. Di surah Al-Falaq ada berapa kejahatan yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ulang, saya terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Makanya salah satu alasan kenapa Allah namai surah Al-Falaq adalah karena memang Allah sebutkan di ayat yang pertama. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabb yang menguasai waktu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Allah dari Rabb yang menguasai waktu subuh. Satu kali perlindungan. Di ayat kedua sampai di ayat kelima, ini adalah kejahatan yang Allah sebutkan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Jadi kejahatan semua makhluk ini ada Pak. Disebutkan di surah Al-Falaq, pembunuhan, perampokan, pembegalan, ini ada semua. Korupsi, mencuri, merampok, ini ada semua. Tapi cukup satu kali kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Satu kejahatan min syarri ma khalaq. Disebutkan semua kejahatan. Bahkan salah satu contohnya Pak, pernah nggak ngalamin ketika kita makan ikan, terus ketulangan, tulangnya nyangkut di sini. Apa bahasa Mojokertonya Pak? Ketulangan sama. Hah? Keselak. Saya kasih tahu obatnya. Obatnya gampang. Kalau kita mengalami itu, baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, sambil dipegang, sambil bacakan berulang min syarri ma khalaq, terus tarik, terus dibatukan dikit, itu nanti tulangnya keluar. Saya banyak berulang bantu orang. Waktu saya lagi dalam perjalanan di Jakarta, saya mampir ke warung. Dari warung saya dengar ada anak kecil nangis. Sampai akhirnya saya samperin ke rumah itu, saya tanya, "Bu, kenapa anaknya kok nangis begini, Bu?" "Iya Pak, ini saya lagi suapin terus mungkin nyangkut tulangnya." "Oke, bismillah, saya bantu." Saya bacakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya tarik berulang, terus saya minta batukin keluar tulangnya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita Pak. Biasanya nih posisi malam, ini posisi di mana kita ini lengah, kita nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Kondisi kita nih kondisi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini sampai jam berapa nih? Saya takut bablas kalau lagi ini lagi asik-asiknya. Terus nggak apa-apa. Kalau saya diizinin, saya simpen dulu ayat ini. Kalau saya diizinin, saya mau sampaikan sedikit tadabbur surah Ar-Rahman ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbul masyriqain wa rabbul." Ada yang tahu nggak artinya apa, Pak? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Allah ini Rabbnya dua timur dan Allah Rabbnya dua barat. Nih, tadabbur nih Pak. Menarik nih. Saya memang di Jakarta kebiasaan sering menyampaikan tadabbur Quran.
Ini kalau kita baca terjemahannya aja, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini Rabb yang menguasai waktu dua, Allah yang menguasai timurnya manusia dan timurnya barat, dua timur dan dua barat. Maksudnya apa? Di surah Ar-Rahman ketika Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah gunakan domir antuma, kamu berdua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka nikmat Rabb mana lagi yang kamu berdua dustakan, kata Allah. Artinya Allah sebutkan khusus cuma dua makhluknya Allah di surah Ar-Rahman ini untuk jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya adalah Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah sampaikan Allah ini Rabbnya timur manusia dan juga Allah ini Rabbnya timur untuk bangsa jin. Baratnya manusia dan baratnya bangsa jin. Dan Allah ingin sampaikan timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin ini beda, Pak. Di mana bedanya? Timurnya manusia selepas subuh sampai dengan menjelang maghrib, ini timurnya manusia. Sadar nggak? Ketika kita berada di timurnya manusia, kita ini melek mata, Pak. Kita masih semangat. Kita masih bisa menguasai diri kita. Tapi kalau sudah masuk baratnya manusia, maghrib sampai dengan subuh, kita sudah mulai lengah, kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai nggak berdaya. Benar? Dan ketika masuk baratnya manusia, ini adalah timurnya bangsa jin. Artinya jin baru mengepakkan sayapnya, masih berkeluyuran. Artinya ketika kita sudah lengah, capek, lelah, harus istirahat, jin baru melek mata. Makanya ada hikmahnya ketika kita sholat zuhur dan asar, Allahu Akbar, bersuara keras nggak, Pak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita masih bisa menguasai diri kita sebagai manusia. Kita masih melek mata sebagai manusia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau sudah mulai maghrib, subuh, maghrib, isya, subuh, kita harus mengeraskan suara kita. Kenapa? Karena ada di timurnya bangsa jin dan di baratnya manusia. Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Tadabbur Quran. Paham insyaallah ya. Nah, kenapa Allah sebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita? Karena di saat ini adalah baratnya manusia, yang manusia harus istirahat, harus tidur, harus benar-benar rileks, nggak bisa melakukan apa-apa, lemah, nggak berdaya. Disinilah jin mulai mengepakkan sayapnya, lagi kuat-kuatnya mengganggu manusia. Sampai sini paham insyaallah ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad. Pertanyaan buat semua jamaah. Allah sebutkan wa min syarri nafatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Saya tanya ulang, Pak. Yang menyihir Rasulullah siapa, Pak? Labid Ibnul A'sam. Tapi kenapa Allah sebutkan wanita tukang sihir di sini, Pak? Sedangkan yang menyihir Rasulullah lelaki Yahudi. Ikhtilaf ulama, berbeda pendapat para ulama bahwasanya karena yang pertama, Labid Ibnul A'sam ditemani sama 3 orang putrinya. Itu kata para ulama yang pertama. Kelompok ulama yang kedua mengatakan karena dulu di zaman jahiliyah para penyihir ini kebanyakan seorang wanita. Kita buktikan sekarang, Pak. Mohon maaf saya tanya, pernah nggak di antara kita yang mendengar kakek sihir? Pernah ada nggak? Adanya apa? Pernah ada yang dengar kakek lampir? Nggak ada. Adanya apa? Nenek lampir. Berarti memang wa min syarrin nafatsati fil uqad berefek sampai dengan sekarang. Banyak sekali para penyihir-penyihir dari kalangan wanita yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Saya tanya ulang. Di surah Al-Falaq ada berapa kejahatan yang Allah sebutkan? 4. Sepakat, Pak?
Di surah Al-Falaq Allah sebutkan 4 kejahatan, tapi cukup 1 kali kita diajak berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Artinya masalah jamaah semua, ketika ada masalah dari luar diserang qul a'udzu birabbil falaq. Ketika kita berhadapan dengan perampok, qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali berlindung kepada Allah atas kejahatan dari luar yang menyerang ke dalam tubuh kita. Menariknya adalah ketika kita lihat surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbnya manusia siapa? Malikin nas, rajanya manusia siapa? Ilahin nas, sesembahannya manusia siapa? Di surah An-Nas, kalau saya sering bahasakan, surah Al-Falaq adalah masalah dari luar, masalah eksternal yang menyerang kita ke dalam. Makanya cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah. 4 kejahatan cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi surah An-Nas kita diajak 3 kali berlindung, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita diajak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kejahatan yang disebutkan di surah An-Nas. Pertanyaannya adalah, berapa kejahatan yang Allah sebutkan di surah An-Nas? 3, oke. Ada yang 3. Ini menarik nih, mulai ada perbedaan pendapat para ulama di sini. Ada yang lagi? Ada yang 3, ada yang selain 3? Ada yang berani 10 enggak ya? 3, ada lagi selain 3? Pak, silakan Pak. Yang mau komen Pak? Pak, mohon maaf. Menurut Bapak berapa kejahatan yang Allah sebutkan di surah An-Nas? 4, oke. Subhanallah, lebih tinggi. Ada lagi yang menyebutkan lagi? Pak, yang masukkan 4. Ada yang berubah nggak antara 4 atau 3, atau punya komentar lain yang lebih berani? Saya nggak mau ikut yang lain, saya cuman sedikit deh kesalahan kejahatannya. Ada yang berani itu? 4 dan 3. Oke, ternyata Pak, di surah An-Nas Allah sebutkan cuma 1 kejahatan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan lembut, waswas yang terjadi di dalam diri manusia. Nih, saya mau tanya lagi, mana yang lebih bahaya, kejahatan dari luar atau kejahatan dari dalam? Kejahatan dari luar Allah sebutkan 4 kejahatan, tapi cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di surah An-Nas 1 kejahatan kita diajak berlindung kepada Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mana yang lebih bahaya, Pak? Dari dalam. Was-was ini sakit yang sangat luar biasa, Pak. Bahaya. Kenapa kita diajak berlindung kepada Allah? Karena memang harus benar-benar kuat perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas was-was yang senantiasa membisikkan lembut di dalam diri kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sadar nggak Pak? Kita bukan perampok, Pak. Kita bukan perampok. Tapi gara-gara was-was kita bisa menjadi seorang perampok. Kita bukan seorang pembunuh, tapi dari was-was kita bisa menjadi seorang pembunuh. Kita bukan seorang koruptor, tapi dari was-was kita bisa menjadi seorang koruptor. 2015 saya bolak-balik diundang sama KPK. Kemudian saya ketemu dengan para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Saya berhadapan langsung. Pak, ada niat nggak sih Pak? Saya sampai ikut jadi wawancara kan, subhanallah. Ternyata mereka ini nggak ada niat sama sekali Pak. Tapi karena was-was, kapan lagi kesempatan, ambil dong. Kesempatan depan mata. Kalau nggak diambil sekarang, kapan lagi? Dari was-was. Yang kita bukan seorang koruptor, kita bisa menjadi seorang koruptor. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai sini paham Pak? Ini menariknya kalau tadabbur tuh gitu Pak. Saya di 2016 kalau di daerah Jakarta dekat ada namanya Depok. Pernah dengar Pak ya? Daerah Depok.
Saya diundang sama Kapolres Depok karena ada seorang suami, mohon maaf saya harus sebutkan, dia menggorok leher istrinya sampai istrinya meninggal dunia. Padahal usia pernikahannya udah 35 tahun. Bahkan dia dikenal sebagai, sama tetangganya tuh dikenal sebagai seorang Romi and Julie-nya Depok. Artinya nggak pernah kedengaran ribut, berantem, nggak pernah kedengaran. Adem ayem, romantis, sering jalan bareng. Tapi kenapa suaminya membunuh? Karena ketika saya diundang masuk ke dalam ketemu sama suaminya bilang, iya waktu saya pulang, kemudian ada was-was, coba no di sana di lemari ada golok tajam. Coba cek di leher istrinya, bisa nggak? Dipakai aja. Tanpa dia sadar itu Pak, was-was. Ini pentingnya kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia yang sering memberikan waswas. Contoh waswas dari manusia apa? Misal contoh pas kita lagi jalan bareng, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman kita ngajakin sholat, sholat yuk, azan loh. Udah ngapa ntar dulu, elah baru buat azan. Giroh amat sih kalau kata orang Jakarta gitu. Sabar aja dulu. Itu was-was dari kalangan manusia tuh Pak. Maka kita segera berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini karena adzan Isya, Masya Allah, Alhamdulillah. Singkat sekali kajian kita di kesempatan malam yang mulia ini. Paling tidak gambaran tentang tadabbur al-falaq an-nas seperti itu. Ya, jadi kan kalau kita udah paham, oh ternyata dahsyat nih. Bahkan ditambah surah Al-Ikhlas. Saya 2016 saya diundang ceramah di daerah Papua. Papua tahu Pak ya? Kita lihat seorang yang kalau dari fisik kulit hitam. Pada saat saya diundang ke sana, oh gitu, nggak apa-apa ya. Saya takutnya zolim ini udah azan. Alhamdulillah. Atau mau bada Isya kita lanjut. Hah? Oh azan dulu boleh. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sholat dulu aja ya. Saya udah sholat di jamaah. Habis sholat baru lanjut. Atau bagaimana? Oh lanjut aja. Ya lanjut aja. Oh masya Allah. Oke, sedikit saya lanjutkan. Maka di surah Al-Falaq An-Nas itu ditambahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat ada 114 surah, 3 surah ini adalah 3 surah yang sangat luar biasa, yang punya kehebatan luar biasa. Jadi bapak-bapak kalau mau berlindung kepada Allah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di setiap hari. Bahkan Rasul sebutkan dalam hadis sahih mulia dari Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidur Rasul melakukan ruqyah dengan cara menggabungkan kedua telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ada cerita. 2016 waktu saya diundang ceramah di Papua. Nih subhanallah, waktu itu saya lagi gencar-gencarnya latihan memanah. Panitia jemput 3 orang di bandara. Kemudian panitia bilang gini, Ustadz mau istirahat dulu di hotel karena jam 12 siang saya sampai sana. Kajiannya jam 4 sore, 4 jam. Lumayan Ustadz. Perjalanan dari sini 2 jam, Ustadz bisa istirahat 2 jam, terus kita mulai kajian. Tapi saat itu saya cuma terbesit di benak saya, ya udah deh saya nggak istirahat, saya mau cari panahan Papua di mana. Singkat cerita, panitia nganter saya sampai perjalanan lumayan agak ke dalam-dalam. Saya nggak ngitung berapa jam, tapi agak jauh. Memang sampai di sana hampir jam 3 kurang. Jadi dari jam 12 berarti lumayan jauh kan ke dalam. Singkat cerita, ketika saya udah masuk ke dalam, dan saya udah dapat panahan Papua, ya panahan Papua saya udah beli. Terus sama 3 orang panitia, ketika kita berbalik mau pulang, terus tiba-tiba saya diberhentikan sama seorang Papua tinggi hitam lebam. Saya sambil dipegang dada saya terus didorong. Wah, kalau bahasa kita didorong terus dia sambil marah-marah. Kalau bahasa Jakartanya gini, lu ngapain ke daerah gua? Ini tempat gua, ini wilayah gua. Lu bakal mati di sini. Saya diancam begitu. Kemudian karena dia ngomongnya kuat, terus warga sekitar kumpul pegang tombak. Ada yang pegang tombak, ada yang pegang senjata tajam. Artinya kita tuh udah bakal mati di situ. Panitia 3 orang panik, gimana Sat? Kita bisa mati nih. Saya bilang gini, walaupun ratusan pedang di tangan mereka, kemudian di pedang itu nggak ada nama kita nggak akan mati di tangan mereka. Udah, ente tenang aja. Ya. Ketika dia sudah ngancam saya, terus dia ngedorong balik, saya udah siap kalau dia nyerang kita lawan dah. Pokoknya mati-matian di situ. Kita nggak salah. Subhanallah, ketika dia udah mulai ngamuk-ngamuk, saya tunjuk perutnya, saya niatkan ruqyah. Saya baca Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ini muntah darah. Wow. Isinya darahnya darah kental. Sampai kuat suaranya. Warga yang tadinya kumpul maju akhirnya mundur menjauh. Saya punya prasangka baik. Saya bilang gitu. Mungkin mereka bilang, wah gila kepala suku gua aja ditunjuk muntah darah nih, apalagi kita nih. Mungkin palanya hilang, mungkin kakinya hilang, mungkin dia enggak. Prasangka baik saya gitu. Ketika warga sekitar mundur, saya mulai majuin, saya tepuk dadanya, saya tepuk balik, saya dorong. Jadi lu mau apa? Saya gituin. Dia tinggi posisinya. Saya dorong balik. Jadi lu mau apa? Lu mau ribut sama gua? Ayo. Lu tahu nggak? Orang kayak lu, demi Allah, 100 orang kayak lu, gua nggak akan takut. Gua punya Allah yang maha hebat. Lu kepung gua ribuan orang di hadapan gua, wallahi gua nggak takut. Gua punya Allah yang maha kuat. Subhanallah, apa yang terjadi Pak? Ternyata orang ini nanya sama saya. Lantas di mana saya bisa kenal Allah Anda yang hebat itu? Karena saya mau ceramah, kajian jam 4, saya nggak punya waktu banyak. Saya bilang, panitia tolong tulis alamat nih. Lu datang ke tempat gua nanti ngisi kajian. Silakan. Kita
guling-gulingan di sana jadi dah, saya gituin dah. Pokoknya udah, wah posisi saya udah siap mati di saat itu karena udah dikepung. Singkat cerita saya diizinin pulang. Pas saya lagi mulai kajian, baru muqaddimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia datang dengan 10 orang, masuk ke dalam masjid, kemudian nepuk paha saya yang kuat. Nepuk. Saat itu tablik akbar, hampir 900-an orang lebih. Kemudian jamaah nggak ada satupun yang bicara. Panitia panik. Wah gila, habis dah nih, diserang dah nih. Anggapannya begitu tuh panitia. Saya bilang gini, karena saya megang mic, saya bilang, ikhwan wal akhwati fillah, dengarkan, di depan kita ada 10 orang kafir. Kalau mereka datang ke sini ingin menumpahkan darah saya di sini, demi Allah ini tempat suci, ini tempat mulia, kita habisin mereka di sini. Haram bagi mereka ada di tempat ini. Wah, mumpung megang mic saya bilang, tahu nggak bagaimana di tahun 2000 ketika kaum muslimin di Ambon dibantai, ditumpah darahnya. Tapi orang-orang kafir, ada yang diberikan hidayah sama Allah kemudian bercerita, ketika kami berhadapan dengan kaum muslimin yang ada di Ambon, mereka bertakbir Allahu Akbar, ini membuat kami lari, ini membuat kami takut. Akhirnya jamaah makin panas tuh, saya panas-panasin kan, mumpung megang mic saya bilang, saya panas-panasin tuh, ayo perang-perang dah sekalian, saya gituin. Tapi subhanallah, ternyata orang ini bilang gini, Pak, saya datang ke sini pengen kenal Allah Anda yang hebat itu di mana. Singkat cerita, bapak ini ternyata kepala suku dan dia minta dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. 10 orang di hadapan kita mengucapkan syahadat. Terus seusai kajian, bapak ini meminta saya untuk datang ke tempat yang tadi, tapi agak ke dalam lagi. Dan di malam itu, saya diajak sama kepala sukunya untuk membimbing hampir 500-an orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak itu bilang, bapak tadi mengajarkan saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bapak ini punya Allah yang hebat. Wah subhanallah. Ini bukti bahwasanya al-ikhlas adalah surah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat di atas segala-galanya. Tapi paling tidak itu perkenalan kita di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah Allah kembali jumpakan kita di dalam majelis ilmu. Kalau ada bapak-bapak atau jamaah yang mau bertanya silakan. Singkat Pak ya. Masya Allah. Silakan, saya juga punya channel YouTube namanya Sahal Al-Mutofari. Buka channel YouTube saya. Tapi jangan cuma dibuka Pak, like dan subscribe juga. Saya punya racikan minyak wangi juga. Saya bikin minyak wangi tapi ngeracik sendiri. Ada namanya Badar dan Taif. Badar itu mengisahkan bagaimana dahsyatnya peperangan Badar, dan Taif itu mengisahkan bagaimana sikap elegannya Rasulullah SAW ketika dilempari oleh suku Thaqif yang ada di kota Taif, tapi Rasul tetap tenang, tetap kalem, tetap elegan. Ya, paling tidak itu. Yang mau tanya silakan. Oke, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, mantan presiden, wakil presiden. Oh, Sutisno, saya pikir Sutisno. Gimana Pak? Betul, betul, betul. Seperti apa yang kita ketahui dan kita rasakan di tengah-tengah masyarakat itu adalah dibaca setiap selesai sholat fardu. Nah, dari sisi hukum itu apakah ada relevansinya dengan apa yang disampaikan? Oke. Jadi relevansi trikul ini di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah ketika sama-sama kita sudah tadaburi bagaimana al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kita sudah fahami maksudnya dan kita fahami artinya, dan kemudian kita punya dan meyakini dahsyatnya 3 surah ini, maka akan ada relevansi yang kita jalankan di dalam kehidupan ini. Bahwasanya kita yakin Allah ini Subhanahu wa taala akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita. Kayak gitu.
Ketika kita baca habis sholat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tapi kita meyakini itu bukan hanya sekedar baca. Mungkin sebelumnya kita hanya sekedar baca, kita nggak tahu maknanya. Kita nggak tahu bagaimana surah ini dahsyatnya luar biasa. Tapi ketika kita bacakan, ketika kita di dalam perjalanan, a'udzubillahi minasyaitonir, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus baca lagi Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kita niatkan, ya Allah, hanya kepadamu kami memohon perlindungan. Di sini punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya, bahkan mohon izin kalau saya boleh berdiri. Bahkan ketika kita doa keluar rumah, ada yang tahu nggak Pak? Saya diri sebentar. Saya kasih contoh. Ketika kita doa keluar rumah, tahu doanya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam hadis sahih mulia, doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, ini punya doa yang sangat luar biasa. Ini punya makna yang luar biasa. Ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa Pak kalau kita baca. Ketika kita baca di dalam hadis sahih mulia, Allah Rasul sampaikan bahwasanya Allah kirimkan 3 kelompok malaikat untuk kita. Ketika kita melangkah bismillahi, Allah sampaikan pada malaikat yang pertama, wahai malaikat, hudita, berikan petunjuk kepada orang ini. Tawakkaltu 'alallah. Allah sampaikan lagi pada malaikat, wahai malaikat, kufita, cukupkan orang ini. La haula wala quwata illa billah. Allah sampaikan lagi kepada malaikat yang ketiga, wahai malaikat, ukita, berikan perlindungan kepada orang. Artinya kalau kita fahami maknanya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, insyaallah Allah jaga, Allah lindungi kita dari mara bahaya. Saya udah sering sekali banyak jebakan-jebakan. Saya di rumah pernah saya bikin kajian juga, kajian kitab Fathul Bari, Riyadhus Shalihin. Menarik. Saya sering ada jebakan, tapi saya berlindung pada Allah, Allah jaga, Allah lindungi saya. Ketika saya kajian, biasa kajian hadis, kemudian setelah itu saya biasa ada praktek ruqyah. Saya minta jamaah yang hadir di situ untuk menyerahkan jimat yang dibawa. Di malam itu banyak yang hadir, hampir 85 orang. Banyak yang nyerahin jimat. Singkat cerita, setelah malam itu menyerahkan jimat, pagi harinya bapak saya mereksa plastik itu, ternyata ditemukan ada ganja 1 kilo Pak. Saya nggak merokok, tapi di plastik itu ada ganja. Subhanallah. Dari mana? Jam 10 ada 2 mobil dari Polres, alasannya mau memeriksa rumah. Dalam hati saya, oh berarti semalam itu ada yang taruh, mau menjebak. Allah jaga, Allah lindungi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami, tapi subhanallah, Allah jaga, Allah lindungi kita. Paling tidak kita yakin akan pertolongan Allah, kita yakin akan kedahsyatan di mana Allah akan memberikan pertolongan dengan pertolongan terbaik bagi kita yang meyakini Allah ini sang penjaga dan sang pelindung dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak itu jawabannya. Ada yang lain? Insya Allah paham ya di kajian mulia ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya jadwal ke Jawa Timur ini undangan di Terawas kajian Ahad besok subuh. Tapi subhanallah ketika saya komunikasi sama Ustaz Wildan Abdad nih, ya udah Ustaz kesini deh maghrib. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa hadir bersilaturahim kepada semua jamaah Masjid Al-Mujahidin. Insyaallah salam kenal dari saya, Sahal Al-Mutafari. Ya, insyaallah Allah pertemukan kita nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Kalau memang nggak ada yang mau bertanya lagi, kita sudahi majelis yang mulia ini. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang kasar. Mohon dimaklumi karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.